Assalamualaikum Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nurul, alhamdulillah saya baik-baik saja. Kalau Bu Nurul sendiri gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Tuti sebentar. Oh ya tidak apa-apa Bu. Ini juga saya gak ada kerjaan Bu Nurul. Oh ya Bu Nurul, kemarin Ibu chat saya, memang ada apa ya Bu? Iya Bu, kemarin saya chat Bu Tuti. Begini Bu, sebenarnya saya punya permasalahan tentang anak didik saya di kelas Bu. Saya juga bingung cara menyelesaikannya. Emang kenapa Bu Nurul, anak didiknya Ibu? Begini Bu Tuti, saya ingin bercerita tentang satu murid saya yang belum bisa membaca. Saya juga bingung kenapa sampai kelas 2 belum bisa membaca. Oh gitu ya Bu. Kira-kira harapannya Bu Nurul apa setelah ngobrol sama saya ini Bu? Iya, harapannya saya chat ibu itu saya ingin mencari solusi atas masalah yang saya hadapi, yaitu saya ingin semua murid saya itu bisa membaca dengan lancar. Seperti itu Bu Tuti. Hmm. Oh ya bagus Bu Nurul. Kalau boleh tahu permasalahan murid Ibu yang belum bisa membaca itu seperti apa sih Bu Nurul? Eh, Begini Bu Tuti, kebetulan saya kan ngajar di kelas rendah, tepatnya itu di kelas 2. Ketika saya pertama kali masuk kelas, saya kan ingin tahu kemampuan membaca setiap murid. Jadi saya panggil satu-satu ke depan meja saya untuk membaca. Ternyata setelah saya suruh baca maju ke depan satu persatu, ada satu murid saya yang belum bisa baca. Setelah saya tanya-tanya, ternyata anak tersebut tidak bisa membaca karena dulu tidak bisa tidak belum belum anak tersebut belum bisa membaca karena tidak sekolah TK Bu, seperti itu. Walah, jadi tidak sekolah TK ya Bu sebelumnya. Tapi kok bisa Iya. masuk SD ya Bu? Kok bisa diterima ya Bu di sekolahnya Ibu kalau tidak TK sebelumnya Bu Nurul? Maklum Bu, di sekolah saya kan termasuk sekolah desa seperti itu Bu, di pedesaan. Jadi dilihat Hmm. umurnya sudah cukup sama kepala sekolah ya diterima seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Mungkin ada faktor lain Bu yang menyebabkan siswanya Ibu itu tidak bisa membaca? Ya ada Bu, selain anak tersebut tidak sekolah TK, kemudian saya tanya ke apa namanya ke guru sebelumnya yaitu guru kelas 1, anak tersebut Mm-mm. itu tinggal sama kakek dan neneknya Bu di sini. Walah, tinggal sama mbahnya gitu ya Bu. Terus Iya, orang tuanya kemana si anak itu Bu Nurul? iya ini orang tuanya Bu kerja di kota. Jadi eh, Hmm. apa namanya kalau pulang itu pas hari-hari besar, kalau pas ada acara apa nikahan dia pulang gitu. Kalau pulang tuh pas hari Idul Fitri, Idul Adha seperti itu Bu. Jadi bisa dikatakan Oh, 5 bulan sekali dia pulang seperti itu. oh begitu ya Bu. Ya, Kasihan juga itu ya. Terus benar Bu. sanak famili yang lain gimana Bu? Ada di situ? Kalau itu Bu Tuti saya kurang tahu karena kebetulan anak tersebut sangat tertutup Bu. Jadi tertutup ya. Jadi gak gampang bercerita anaknya ya. Pemalu gitu ya Bu Nurul ya. Cowok apa cewek sih Benar. Bu anaknya itu? Kenapa Bu Tuti? Cowok apa cewek anaknya itu Bu? Cowok Bu Tuti. Dia Hmm, malu pantesan karena tertutup. apa itu Bu Tuti?
dia kan waktu kelas 1 sudah 2 tahun tidak naik kelas. Jadi otomatis badan dan tingginya juga berbeda dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Setiap saya Mm-mm. suruh dia maju ke depan untuk membaca, maju ke depan meja saya, dia minder, dia malu karena mungkin apa tingginya, apa gimana, mungkin seperti itu. Dia juga jarang Bu belajar di rumah. Kok bisa jarang Bu belajar? Emang gimana maksudnya Bu Nurul? Iya, kan anak itu kan tinggalnya sama kakek dan neneknya, Bu. Nah, kakek dan neneknya itu kan sudah Hmm, tua, sudah sepuh seperti itu. Dan lagian kakek dan neneknya itu tidak bisa membaca juga. oh gitu ya Bu. Iya. Jadi setelah Bu Nurul mengetahui permasalahan dari siswa Ibu ini, kira-kira langkah apa yang Ibu akan tempuh untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Nurul? Mungkin minta izin dulu kepada kepala sekolah, menceritakan secara detail bahwa anak ini tidak bisa membaca. Terus saya minta izin untuk berkunjung ke rumah anak tersebut. Kemudian saya mencari tahu apakah dia tinggal hanya dengan kakek dan neneknya saja atau ada sanak famili yang lain, entah itu pamannya, tantenya, atau saudara yang lain seperti itu. Jika anak tersebut tinggal dengan sanak famili yang lain, saya kan minta tolong untuk mengajari anak tersebut belajar membaca di rumah, karena selain belajar di sekolah, dia juga harus belajar di rumah, Bu Tuti, agar lebih lancar dalam membacanya. Seperti itu. Kalau misalnya dia tinggal bersama kakek dan neneknya saja, gimana Bu Nurul? Solusinya yang akan Ibu jalani? Iya, saya akan mengajari anak tersebut lebih intens, dengan berbagai metode agar dia lebih cepat membacanya. Karena bagaimanapun juga saya bertanggung jawab atas keberhasilan semua murid saya agar bisa lancar membaca. Entah itu saya mencari buku di perpus itu eh, yang hurufnya besar dan ada tulisan yang besar dan ada gambarnya. Jadi anak tersebut tertarik untuk belajar membaca. Bagus sekali Bu Nurul rencana yang akan Ibu jalani nanti. Oh ya, komitmen Bu Nurul terhadap rencana ini apa Ibu Nurul? Iya, rencana saya itu Bu, saya akan melakukan secara kontinu sampai terlihat perubahan pada diri murid tersebut. Yang tadinya anak tersebut tidak bisa membaca, sampai anak tersebut saya ajarin, saya bimbing anak tersebut sampai lancar membaca. Ya, contohnya itu, saya akan membuat berbagai metode pembelajaran dalam mengajari anak tersebut membaca agar tidak bosan, agar pada saat membaca anak tertarik sehingga belajar lebih menyenangkan. Kira-kira di Bu Nurul, siapa yang akan membantu dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Yang bisa membantu untuk menjaga komitmen itu jelas kepala sekolah, Ibu. Kepala sekolah pertama saya meminta izin untuk memberi jam tambahan kurang lebih 15 menit sebelum atau sesudah jam pelajaran. Jadi sesudah jam pulang saya minta anak tersebut untuk belajar membaca seperti itu. Terus yang kedua, saya meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk memberikan motivasi. Dan yang terakhir, komitmen itu terutama yaitu keluarga murid, yaitu mengizinkan anaknya untuk belajar membaca sesuai waktu yang saya tetapkan. Yaitu yang saya tetapkan itu sesudah jam pelajaran, saya minta anak tersebut untuk
membaca kurang lebih 15 menit seperti itu, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu Nurul komitmen yang akan Ibu jalankan. Terus tindak lanjut Ibu ke depannya gimana Bu Nurul? Tindak lanjut ke depannya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid, Bu. Dan menjaga komitmen bagi murid yang belum bisa membaca, saya akan memberi bimbingan atau pendekatan khusus. Sampai semua murid saya itu bisa lancar membaca. Ide yang sangat bagus sekali Bu Nurul. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Nurul? Mungkin cukup Bu Tuti. Oh iya Bu Tuti, terima kasih telah meluangkan waktunya dan mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Nurul. Semoga Bu Nurul bisa menyelesaikan Bu Nurul. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.